Di seluruh dunia, kucing dikenal sebagai salah satu hewan peliharaan paling populer. Mereka lembut, tenang, bersih, dan mampu menjadi teman yang baik bagi manusia. Dari rumah-rumah sederhana hingga istana kerajaan, kucing selalu memiliki tempat di hati manusia. Namun, tahukah kamu bahwa dalam ajaran Islam, kucing bukan sekadar hewan peliharaan biasa? Kucing memiliki kedudukan yang istimewa dan dihormati. Bahkan, terdapat banyak kisah dan riwayat yang menunjukkan betapa Islam memuliakan hewan kecil yang lucu ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah dan fakta ilmiah tentang kucing, kisah-kisah tentang kucing di zaman Rasulullah, serta keistimewaan kucing menurut Al-Quran dan hadis. Mari kita mulai. Kucing telah berdampingan dengan manusia setidaknya sejak 9.000 tahun lalu. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia di Timur Tengah dan Mesir kuno sudah menjadikan kucing sebagai pemburu tikus di gudang-gudang gandum. Peran ini sangat penting karena melindungi makanan dari hama. Kebersihan dan perilaku kucing yang tidak agresif membuat manusia mudah menerimanya tinggal di sekitar rumah. Kucing adalah hewan yang sangat bersih. Mereka menghabiskan 30-50% waktu terjaga untuk menjilati tubuhnya, menjaga bulu tetap rapi dan bebas bakteri. Kucing adalah hewan yang tenang dan tidak bau, sehingga mudah hidup dekat dengan manusia. Detak dengkur kucing atau puring pada frekuensi 25 sampai 150 Hz dipercaya dapat membantu mengurangi stres dan bahkan mempercepat proses penyembuhan tulang pada beberapa penelitian. Kucing itu suci, tohir. Dalam Islam, kucing adalah hewan yang suci. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ia termasuk hewan yang berada di sekeliling kalian." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Air bekas minum kucing boleh digunakan untuk wudhu karena dianggap suci. Kisah Rasulullah dan kucing. Salah satu kisah terkenal adalah tentang Muezah, kucing yang sering berada dekat Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah hendak sholat dan melihat kucing itu sedang tidur di atas jubahnya. Daripada mengganggunya, Rasulullah lebih memilih memotong bagian kain yang ditempati kucing itu, agar ia tetap tidur dengan nyaman. Selain kisah memotong kain agar kucing tidak terganggu, Rasulullah SAW juga pernah membiarkan kucing minum dari bejana air wudhunya. Hal ini menjadi dasar pendapat para ulama bahwa kucing adalah hewan yang suci. Kisah ini menunjukkan kelembutan Rasulullah terhadap makhluk hidup. Abu Hurairah alaihi salam, sahabat yang dijuluki Bapak Kucing. Nama Abu Hurairah berarti bapak para kucing kecil. Beliau sangat menyayangi kucing dan memeliharanya kemanapun pergi. Dan Rasulullah tidak pernah melarang, bahkan membolehkannya. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Syakhr al-Dausi. Tetapi Rasulullah memberi julukan Abu Hurairah karena beliau selalu membawa seekor anak kucing di dalam lengan jubahnya. Abu Hurairah sangat menyayangi kucing. Kucing tersebut selalu menemaninya belajar, bepergian, hingga beribadah. Julukan ini bukan penghinaan, justru penghormatan atas kasih sayangnya terhadap makhluk Allah. Imam Asy-Syafi'i. Diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i memelihara kucing dan sangat menjaga kebersihan rumah serta tempat belajarnya agar tetap nyaman bagi kucing. Beberapa riwayat menunjukkan kucing sering tidur di samping kitab-kitab beliau. Beliau tidak pernah mengusir kucing yang lewat di kelas, agar hewan tersebut merasa aman. Ulama besar Al-Jahiz, sastrawan dan zoolog. Dalam kitab Al-Hayawan, buku tentang hewan, Al-Jahiz menulis bab khusus mengenai kucing, tentang cara berburu, tingkah laku, kecerdasan, dan hubungan kucing dengan manusia. Kitab ini menjadi salah satu dasar ilmu zoologi dalam peradaban Islam.
Peradaban Islam di Turki Utsmani, Ottoman. Di era Khalifah Utsmani, kucing dipelihara di masjid-masjid, terutama Masjid Sultan Ahmed dan Hagia Sophia. Pemerintah bahkan membangun rumah-rumah kecil atau kulie khusus untuk kucing, agar mereka terlindungi dari udara dingin. Memberi makan kucing dianggap sedekah dan bentuk rahmah atau kasih sayang. Sampai saat ini, di Istanbul, kucing masih bebas tinggal di masjid dan pasar, dan warga melihatnya sebagai berkah. Sufi dan kucing. Dalam beberapa tarekat, khususnya Sufi Turki dan Bosnia, kucing dianggap sebagai hewan yang membawa ketenangan dalam majelis zikir. Para Sufi mengatakan, kucing mencerminkan jiwa yang tenang. Ia hanya mendekati hati yang lembut. Ini bukan dalil syariat, tetapi bentuk falsafah spiritual tentang kelembutan. Kisah kucing dan kebajikan. Terdapat kisah seorang lelaki yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor hewan yang kehausan. Walaupun dalam hadis disebut hewan tersebut adalah anjing, HR Muslim, para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil umum bahwa menyayangi hewan apapun, termasuk kucing, adalah amal kebaikan yang besar. Larangan menyakiti hewan. Islam sangat menekankan untuk tidak menyakiti kucing. Ada kisah seorang wanita yang disiksa karena mengurung seekor kucing tanpa diberi makan dan minum. Rasulullah bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam melarang kekejaman terhadap makhluk hidup, termasuk kucing. Manfaat kucing bagi manusia. Kucing membantu mengendalikan hama seperti tikus dan serangga. Kehadiran kucing dapat membantu mengurangi stres dan rasa cemas. Kucing sering menjadi teman hidup yang setia dan penuh kasih sayang. Dalam budaya Muslim, memelihara dan menyantuni kucing dianggap sebagai amal kebaikan. Kucing bukan hanya hewan peliharaan biasa. Dalam Islam, kucing dihargai sebagai makhluk yang suci, lembut, dan membawa ketenangan. Banyak riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah mencontohkan kasih sayang kepada kucing, dan Islam mengajarkan bahwa menyayangi hewan adalah bagian dari iman. Sejak ribuan tahun lalu, kucing telah hidup di antara manusia. Ia melindungi hasil panen dari tikus, menjaga rumah dari hama, dan membawa ketentraman dalam tempat tinggal. Kucing adalah makhluk yang bersih. Ia menjilati tubuhnya berjam-jam setiap hari, membersihkan diri, menjaga kesucian, seakan ia tahu bahwa Islam memuliakan kebersihan. Dengan merawat kucing, kita bukan hanya mendapat teman yang menghibur, tetapi juga melatih hati kita untuk berbelas kasih kepada makhluk ciptaan Allah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk pembahasan seputar dunia hewan dan pengetahuan menarik lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya.